Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Kita masih mempelajari organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo ternyata juga sama loh dengan makanan kelinci, yaitu sayur wortel. Nah, sekarang ayo kita mengamati gambar berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar-gambar ini kita sebut dengan rangkaian gambar cerita ya. Jadi ini disebut juga dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan dan menghidupkan sebuah cerita. Contoh objek yang digambar misalnya bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar ilustrasi ini dibedakan jadi dua, yaitu foto dan gambar tangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ragam gambar ilustrasi. Yang pertama ada cerita bergambar. Lalu ada komik, pamflet atau selebaran, cover buku atau sampul. Kemudian ada kartun yang sering kalian lihat sehari-hari, dan juga ada karikatur. Nah, simak yuk baik-baik. Cerita bergambar biasanya fokus pada teks narasi cerita, gambarnya cuma sebagai pelengkap. Sedangkan komik, gambarnya berurutan, membentuk alur cerita. Lalu ada pamflet. Pamflet ini adalah selebaran. Tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Lalu berikutnya ada cover atau sampul. Kalian sering melihat sampul di buku kalian ya, bisa dilihat. Lalu ada kartun. Kartun ini gambar biasanya lucu, mewakili suatu tokoh karakter. Kemudian ada karikatur. Karikatur ini menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Untuk menggambar ilustrasi, yang kalian perlukan adalah gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Yuk kita siapkan dulu alasnya. Bisa dari kanvas, bisa juga dari kertas. Kemudian kita siapkan media pewarna. Setelah itu kalian bisa menggambar seperti ini, pemandangan, atau bisa juga menggambar seperti ini, pemandangan laut. Sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Nah, tugasnya kali ini adalah buatlah cerita berdasarkan gambar ilustrasi berikut ini. Silakan kalian membuat menjadi 3 paragraf ya. Anak-anak senang sekali ya melihat kelinci yang bergerak lincah. Tahukah kalian bagaimana kelinci bisa bergerak? Ya, dia bergerak dengan kedua kakinya. Kaki belakangnya lebih kuat dan lebih panjang.
Kelinci ini merupakan binatang mamalia golongan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Nah, coba sekarang kalian cari alat gerak dari beberapa hewan di bawah ini. Ada burung, ada buaya, ikan, katak. Nah, katak ini bergerak dengan cara melompat, berenang, dan berjalan dengan kakinya. Ikan. Anak-anak, ikan ini bergerak dengan sirip dan ekor. Sirip bagian atasnya berfungsi untuk menjaga kestabilan air. Ini sangat membantu sekali bagi ikan saat berenang di dalam air. Burung. Burung terbang dengan sayapnya. Kaki burung berguna untuk berjalan. Bahkan beberapa burung mempunyai selaput kaki loh untuk berdiri di air. Kemudian ada ular. Nah, ular ini bergerak dengan rangka tubuh ya, tulang punggung serta otot-ototnya. Sementara buaya mempunyai 4 tungkai di samping tubuhnya. Ekornya berguna untuk membantu bergerak. Kambing. Kambing ini mempunyai 2 pasang tungkai loh, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Nah, sekarang perhatikan cerita berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air tawar. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti itu juga berfungsi untuk mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Sementara ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuh, berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan juga memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip dan ekornya. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari sistem gerak bermacam-macam hewan. Anak-anak, kita harus menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Bu Reni akhiri dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.